Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini akan kita bahas yaitu penerapan dari metode implisit. Nah, eksplisit dalam meramalkan perubahan garis pantai ya. Kemarin yang minggu 2 minggu yang lalu ya udah dipelajarin kan metode yang finite different, yang eksplisit sama implisit. Masih secara garis besarnya kemarin ya. Nah, nanti ini penerapan dari metode itu yang akan kita pakai di bidang kita ya, terutama bidang ilmu kelautan. Nah, di sini tentang perubahan garis pantai nanti kita meramalkan atau menghitung ya perubahan garis pantai. Nah, itu menggunakan metode eksplisit ini. Ya, oke. Kita mulai materinya ya untuk minggu kali ini. Nih, misalnya ada contoh kasus ya. Ini contoh kasus, misalkan ini ada. Nah, misal nih ya, ini saya ambil nih pantai di Pangandaran ya. Kemudian dalam kasus ini lihat nih, sebuah garis pantai dengan panjang baseline yang ini ya garis merah ini. Baseline itu apa? Jadi gini, baseline itu suatu patokan untuk nanti kita menentukan si panjang garis pantai itu berapa. Jadi misalnya gini, ini nih contoh di titik ini. Di titik ini, nah kita kan bisa ukur nih titik ini sampai ke pantai sini, ke garis pantai di sini lah ya. Nah, inilah nanti yang kita pakai dalam simulasi input ini panjang ini. Nah, yang ini nanti disebut dengan garis pantai yang udah saya jelaskan di kayaknya bukan di mata kuliah ini ya. Ini sebagai gambaran ya. Ini jadi nanti kita punya input nilai Y0 di sini nanti berapa panjangnya. Ya, untuk menentukan panjang ini kan pasti ada sesuatu atau garis kan atau patokan lah ya. Nah, inilah yang disebut dengan baseline ya. Ini suka-suka kalian nanti dalam membuat suatu pemodelannya. Jadi tentukannya bagaimana. Nah, ya yang jelas ya jangan jauh-jauh dari pinggir pantai ya. Nah, kalau misalkan gini ilustrasinya, misal kalian mau ngambil 1 kilo. Nah, kalian mau nanti terjun ke lapangannya mau pakai apaan? Kemungkinan kan untuk broncek nanti kemungkinan pakai meteran kan. Meteran kan biasanya itu ada yang 100 meter lah yang ada di lab itu kan. Ya, jadi nanti disesuaikan lah dengan kondisi nanti kalau mau buat ground check tuh bagaimana. Tujuan ground check itu apa? Ya buat untuk memvalidasi nantinya dari hasil yang peramalan kalian ini sesuai nggak sama hasil dari lapangan. Jadi kalau sesuai kan bisa kita gunakan untuk memprediksi untuk kedepannya bagaimana ini tahun depan. Nah, gitu perubahan garis pantai dengan kondisi seperti ini tuh bagaimana. Ini salah satu metode numerik yang digunakan untuk menghitung. Nah, inilah metode eksplisit. Oke, ini selanjut ya. Ini tadi panjang baseline-nya 10.000 atau 10 kilo ya, 10 km. Jadi sini ini panjangnya ini 10 km ya, yang garis merah ini. Kemudian lebar grid. Nah, lebar grid itu berarti yang di sini. Ini kayaknya salah, ini harusnya 250 ya. 2500. Tata saya koreksi dulu. 2500 nanti kalau 250 terlalu banyak menghitungnya kalian nanti ya. Kalau dalam komputer nanti kita apa semakin kecil grid ya semakin bagus. Kalau komputer kan ya bukan kita manual ngitung kan, ini kita contoh nanti di manual cara mendapatkan tuh bagaimana biar kalian paham nanti ya. Saya lanjut lagi. Kemudian lebar grid itu berarti ini loh panjang antara titik ini sama titik ini berapa. Nih grid, ini berarti grid, ini grid, ini grid, ini grid. Gridnya berapa? 2500 meter. Jadi jarak ini 2500, 2500, 2500. Nah, gridnya harus konsisten ya. Ini jarak Y1 ke Y2. Ini ya Y1 Y2 atau Y2 ke 3, Y4, Y3 ke Y4 gitu ya. Dimana panjang masing-masing Y1 sampai Y5 adalah sebagai berikut. Nah, maksudnya, nah ini awalnya. Jadi panjang ini loh ya, panjang ini. Ini tuh yang pertama Y0 ya, ini salah ini Y0 sampai Y4 lah harusnya. Ulangin dulu. Agak malam nih, nggak ngantuk nulisnya ini. Y0 sampai Y4. Save. Oke, Y0 sampai Y4 sebagai berikut. Y0-nya berarti 5000. Nah, ini 5000 meter. Y1-nya 3000, Y2-nya 2000, Y3-nya 2000 juga. Y4-nya 3000. Nah, dengan kasus seperti ini, jadi kita gitulah. Jadi
kalau kita tarik garis di sini ke sini kan membentuk garis pantai ini kan, secara kasarnya lah. Ini kan karena jaraknya jauh-jauh. Kalau dalam melakukan pemodelan nanti ya semakin dekat jarak ini semakin bagus kan. Ini seperti kalian ini kan berarti udah belajar matematika kan. Nah, yang ini diferensial. Kalau semakin dekat delta x-nya kan itu kan semakin mendekati kontinu kan nilai diskritnya ini nanti. Jadi errornya semakin kecil kalau si delta gridnya ini semakin kecil. Cuma prosesnya perhitungannya semakin lama ya. Jadi ada konsekuensinya lah. Oke, lanjut. Ini ya. Jadi ini kondisi awal lah ya kita sebut nanti ya. Jadi kondisi awal garis pantainya ini. Kondisi awal tuh gini, misalkan saya memodelkan nih dari tahun 2020 sampai nanti ke 2030. Berarti garis pantai pada 2020 lah yang disebut dengan garis pantai awalnya atau sebagai kondisi awalnya nanti, input awalnya. Jadi nanti dalam itu 2021 dihitung, 2022 dihitung, 2023 dan seterusnya sampai 2030. Ya nanti, nah makanya kita bisa meramalkan di 2030 itu bagaimana ini kondisi pantainya dengan metode eksplisit ini. Oke, lanjut ya. Nah, dengan kasus ini gunakan metode eksplisit untuk menghitung perubahan garis pantai dari tahun T0 sampai T3 tahun. Nah, misalkan ini tahun 2020 kondisinya seperti ini. Nah, ditanya ini di soal ini, hitunglah kondisi pantai ini setelah 2123 ya, berarti setelah 2023. 2023 ini kondisinya seperti apa nih? Garis pantai yang 5000, 3000, 2000. Nah, ini nanti jadinya seperti apa? Terbayang ya soal kasusnya ya, contoh kasusnya ini. Jadi kondisi pantai yang garis pantainya seperti ini tahun 2020 atau T0 ya, di sini T0. Nah, panjangnya ini 5000, 3000, 2000, 2000, 3000. Ini dari mana? Ini yang panjang inilah dari baseline. Jadi kalau misalkan baseline kalian tiap orang bisa beda-beda melakukan pemodelan. Saya mau di sini Pak, boleh juga. Pasti nanti panjang di sini beda-beda ya. Yang jelas ya gridnya harus sama. Jadi kalau misalkan gridnya 2500, 2500, 2500. Kalau misalkan gridnya saya pengen lebih kecil 10.000, bisa. Jadi 1000, jadi ada 11 nanti 11 poin di sini. Kalau ini 2500 berarti ada 5 poin ya. 1 2 3 4 5. Jadi nanti kalian ada menghitung ke arah grid itu ada 5 kali nantinya. Terus sama waktunya ya tergantung yang diinginkan. Kalau dari contoh soal ini ya pasti ya T0 1 2 3 kan, udah 4 ya. Oke, kemudian diketahui 2Q0 per DC dB DC itu sama dengan 1. Ini yang konstanta kemarin lah ya. Ini yang sedimen transportnya, ini dB per DC. Nah, ini karena contoh soal ya dibuat simpel lah. Kalau nanti dalam pemodelan yang benar ya nanti dicari berapa sedimennya, betimetrinya berapa gitu ya. Oke, setelah dapat contoh soal ini, langkah awal untuk menyelesaikan gimana? Ya kita harus mereview yang kemarin, materi yang metode eksplisit kemarin. Nah ini ya, coba jawab ya. Ini gambarnya tadi. Nah kasus untuk garis pantai kan ini ya, kemarin kan. Mana buat nulis nih? Oke, lihat. Ini ya fungsi persamaan garis pantai kemarin kan ya, yang di soal tadi ini sama dengan 1 kan. Nah ini ya diketahui A nya atau A kan ini kan yang fungsi garis pantai kalau di finite different kan seperti ini kan. Ini untuk metode eksplisit kan ya. Kemarin ya kalau dapatnya dari mana Pak ya, buka lagi ya materi yang 2 minggu kalau nggak salah ya, dicek atau nggak salah saya buatkan video kan ya, tinggal diulang videonya ini dapatnya bagaimana kemarin. Oke, udah dapat ini metode eksplisit. Kenapa disebut eksplisit? Masih ingat ya, karena untuk mendapatkan nilai J plus 1 ini itu di JJ kan, atau maksudnya inilah untuk waktu setelahnya, atau misalnya sekarang 2020 untuk menghitung 2021 itu pakai yang 2020 semua ya kan. JJJ kan berarti 2020 kan. Jadi apa? Itulah disebut dengan metode eksplisit. Kalau implisit berarti yang di sini ada banyak nanti, nggak satu. Ini kan satu aja kan komponen yang 2021-nya. Jadi kita bisa ngitung nih si komponen 2021
dengan komponen-komponen yang di 2020 atau di awalnya. Ya, ini paham nih. Kalau udah paham, silahkan dibuka lagi video yang kemarin. Nah, kalau udah dapat dua ini, nah, kita dapatkan persamaan seperti ini. Kemudian, nah ini saya kasih note nih. J itu untuk waktu. Ingat, berarti yang di atas ini untuk waktu ya. Kalau yang di bawah berarti untuk yang longsor atau grid point atau ke arah baseline, berarti yang ke arah sini. Jadi untuk yang I itu nanti yang ke arah grid nih loh ya, 1 2 3 ke sini nanti ya, itu yang untuk I. Kalau untuk yang J nya, si J nya ini waktunya yang tadi yang di soal ini tadi dari 0 sampai 3 tahun, berarti nanti waktunya ada 0 1 2 3, jadi ada 4 kan si perhitungan waktunya nanti. Paham ya? Jadi indeks J ini untuk menentukan waktu yang atas, yang bawah untuk menentukan longsornya atau baseline-nya atau grid point-nya itu ya. Oke, nangkep ya. Nah, ini yang seperti soal yang ketahui tadi, A sama dengan 2Q0 per dt itu sama dengan 1 ya, per D sama dengan 1. Kemudian delta X itu yang grid nih loh berarti ya, grid. Nah, grid ini sama dengan 2,5 km. Tadi kan 2.500 meter kan, sama dengan 2,5 ya. 2,5 km. Delta T-nya 1 tahun. Jadi nanti loncatnya ya dari 0, 1, 2, 3 dan 3 0, 1, 2, 3 ya, 1 tahun. Karena delta T-nya 1 tahun. Oke. Dari sini oke ya. Kemudian nah, ini lihat boundary condition, ini tahu dari mana Pak? Ya dari soal ini. Tadi kan diketahui nih kan. Tuh di sini kan udah tahu kan tadi. Di sini 500. Terus di sini berapa tadi? Lupa saya. 300 ya. Terus ini 200, ini 300. Yang disebut dengan boundary itu berarti yang di sebelah sisi kiri sama sebelah sisi kanannya itu boundary-nya. Sisi kiri yang di baseline ini ya, isi grid. Nah, berarti yang di grid ini ya ini sebagai boundary, ini juga sebagai boundary. Oke, paham ya? Jadi untuk semua waktu maksudnya Y0J maksudnya apa? Yang bawah tadi apa? Berarti 0 ini ya. Di grid ini J berarti J ini semua J ya, maksudnya kan tulis J itu berarti semua J. Jadi untuk waktu 0, 1, 2, 3 nanti ya nilainya 5 kilo. Jadi nggak berubah. Jadi si boundary-nya ini disebut dengan apa ya, Newman atau apa gitulah. Ada boundary-nya yang ya konstan lah, nggak baca gitu ya. Kalau kalian boundary-nya 5 km. Jadi dia nggak akan berubah-ubah. Ya setiap pemodel pasti punya asumsi kan. Nah, ini asumsinya seperti ini boundary-nya. Oke. Untuk Y4J, nah berarti yang ini di grid 4 ini untuk J berarti semua waktunya ya. Jadi waktu 0, 1, 2, 3 tahun. Nah, nilainya 3 kilo. Ini dari mana? Ya dari yang soal tadi, yang ini tadi kan. Tuh, ini kan 5 kilo, ini 3 kilo. Oke ya. Nah, ini paham ya, dapatnya boundary dari mana? Pokoknya dari sisi kiri sama sisi kanannya. Atau dari awal sama ujungnya ya, awal ujung si grid. Oke. Setelah itu kita tentukan kondisi awal atau initial conditionnya. Nah, initial condition itu apa maksudnya? Initial condition itu jadi posisi si garis pantai atau nilai Y itu ketika waktunya 0 atau mula-mulanya ketika T-nya 0 tahun. Jadi ya kalau T-nya 0 berarti J-nya 0 kan si J kan menunjukkan waktu kan tadi kan. Nah ya kan, ya berarti ya yang atasnya ini 0 kan, J nya gini kan 0 0 0. Nah sedangkan I nya menunjukkan boundary kan, ya berarti pada waktu di sini 0, 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 pada waktu di sini 0. Ini sama aja ini kan. Y00 itu berarti posisi di sini ketika waktu 0 tahun. Y10 berarti posisi di sini ketika ketika 0 tahun ya. Terus yang Y20 itu berarti di sini ketika 0 tahun, Y30 di sini ketika 0 tahun dan seterusnya. Posisi di sini ya ini menunjukkan panjang ini karena Y kan, berarti Y ya posisi di sini panjangnya ke sini berapa. Karena ini yang dia di sini kan Y. Oke. Tangkap ya. Dan di sini untuk initial condition
Ya, nanti kalau misalkan dibingungkan, ini coba dipause, nanti dipahami, direnungkan ya. Atau mungkin nanti cari-cari sumber yang lain bisa. Ini kalau masih bingung bisa ditanyakan atau didiskusikan sama teman-temannya. Oke ya. Oke, setelah itu dapatlah bentuk yang terakhir ini. Nah, ini sebenarnya dimasukkan nilai A-nya ini 1 itu ya. Sebenarnya ini juga bisa dimasukkan lah di sini nanti kan 1 per 2,5 kuadrat itu berapa ya? 25 4 5. Berarti 625 ya. Jadi 625 nanti. Nah, dapatlah seperti ini. Setelah itu gimana? Ya tinggal kita hitung satu persatu, atau yang kalau di dalam pemodelan tuh atau komputasi di tracing, diiterasi lah ya. Dihitung tuh mulai step J-nya 0, I-nya 0, dan nanti disebut dengan looping kalau dalam pemrograman. Ya kalau kita belajar yang manual dulu biar kalian paham nih ya, nanti diajarin secara manual. Nah, makanya di sini cuma 4 nih gridnya. Oke, saya cek dulu, nanti belum ke-record nanti. Oh, ke-record, takutnya belum ke-record nanti. Oke ya. Makanya soalnya ini gridnya 1, 2, 3, 4. Ya berarti kalian hitungnya nanti nggak banyak karena manual kan. Ya kalau dalam melakukan komputasi atau pemodelan perhitungannya pasti pakai komputer kan nanti ya, nanti harus gridnya semakin banyak atau semakin kecil lah. Jadi nanti hasilnya semakin mendekati real atau error kalian nanti kecil lah ya. Oke, langkah berikutnya gimana? Ya kita mulai hitung. Nah, ini saya tulis di sini biar nanti nggak bolak-balik ya. Ini yang si ini boundary sama inisialnya. Ini nggak dalam perhitungan ya. Oke. Boundary sama inisial biar nanti nggak bolak-balik ke slide tadi ya. Oke. Yang pertama ini kan tadi si finite difference-nya. Ini difference yang buat eksplisit. Nah, langkah pertama apa? Waktu 0 tahun kan udah tahu ini kan. Nah ini waktu 0 tahun ya kondisi awal lah. Jadi misalkan kalau sekarang modelkan tahun 2020 ya ini tahun 2020 nya ya. Nah ini 0 tahun. Karena kita delta T nya tadi 1 tahun, berarti ya tahun T1 kan atau 2021 ini kan. Sekarang kita hitung garis pantai pada T1 tahun. Nah itu berapa? T1 tahun. Nah, caranya gimana? Biar mendapatkan Y1 tahun kan berarti di sini apa? Kita atur si J-nya 0 kan? Kalau saya masukkan 0 kan berarti di sini nanti Y1 kan pasti Y pangkat 1 kan. Berarti itu menunjukkan apa? Menunjukkan Y pada tahun ke-1 atau tahun 2021 itu ya. Tahun iterasi setelah kondisi awal gitu ya. Makanya di sini diatur J-nya sama dengan 0. Tujuannya apa? Ya biar mendapatkan si garis pantai pada T1 tahun. Ingat ya. Ini jangan dianalogikan J ketika 0 itu berarti waktu awal, bukan ya. Ini tujuannya buat kalau dimasukkan ke persamaan ini kan dapatnya kan pasti Y1 kan di sini nantinya. Nah, itulah tujuannya. Y1 itu analogi apa? Y1 analoginya garis pantai pada waktu bukan J1, Y yang atasnya 1 lah ya, nanti kalian kalau bingung dengan kata-kata saya. Y pangkat 1 gitu ya, Y pangkat 1 itu analoginya garis pantai pada 1 tahun. Paham? Nangkep ya? Kenapa ini J-nya 0? Oke. Kemudian setelah J-nya 0 udah tahu, kan dimasukkan kan pasti 0 ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, 0 kan. Sekarang I-nya yang harus di looping. Di looping itu ya kita kan punya grid tadi ada berapa? Ada kan? Ada 1, 2, 3, 4 kan. Harus kita looping sebanyak 4 kan. Berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, sekarang untuk I sama dengan 0, jadi yang di posisi awal ini tadi, posisi ini di sini. Yang di sini tadi ya. Jadi posisi yang di sini ketika waktunya 1 tahun atau 2021 gitu ya. Nah ini kan otomatis kalau dimasukkan I-nya 0 berarti kan Y0, J-nya 0 juga, berarti Y01 ini kan, jadinya ini kan Y01. Nangkep ya kenapa dapatnya 01? Ya karena I-nya 0, J-nya 0. 0 tambah 1 kan 1 kan, jadi Y01. Nah
Kenapa ini tiba-tiba muncul 5 kilo, Pak? Kan harusnya ngitung ini. Nah, ingat tadi boundary kondisi atau syarat batas. Untuk nilai J0 untuk semua J. Nah, jadi ini kan kondisinya kan J0 semua J. Nah, berarti mau ini 1 2 3 ya berarti pakai 5 kilo. Makanya ini langsung ditulis 5 kilo. Ini sama aja batas yang di sebelah kiri tadi lah, atau batas yang sebelah kiri ya, batas sebelah kiri. Jadi nggak usah ngitung pakai ini karena ini udah ada ditentukan si boundary-nya ini. Dipaham ya? Ya, dapat 5 kilo dari mana? Nah, dari boundary. Terus kemudian untuk I sama dengan 1 karena kan loncatnya tadi bukan untuk waktu ya, ini untuk si grid ya. Untuk grid yang nomor indeks 1 lah gitu ya, maksudnya indeks 1 berarti tinggal masukkan I1 kan di sini. Jadi ini masuk 1 kan. Jadi Y1 ini J-nya 0 nanti tetap 0. J-nya nggak berubah. Ingat ya, J-nya tetap 0. Yang ini yang berubah I-nya aja. Berarti di sini Y1 ini 1 karena kan 0 kan J-nya. Jadi Y11 sama dengan masukkan di sini I-nya 1, ini 1 kan. J-nya 0 berarti 0, jadi 1 0. Ini paham kan, dapatnya 1 0. Ini kenapa? Karena ini 1, J-nya 0. Ya, ini delta T-nya tadi 1, delta X kuadrat jadi 2,5 kuadrat. Nah, ini lihat I-nya 1, jadi 1 tambah 1 2 kan. Y-nya 0, jadi 20. Nih dapat 20 ini kan. Y 20 dikurangi 2 dikali Z, I-nya 1, Y-nya 0 berarti 12. Nah, ini ya dapat ya. Y10 10 ya. Terus yang terakhir 1 dikurangi 1 0 kan, ditambah yang J-nya 0 berarti 00. Nah, dapat ini ya 00. Nah, setelah dapat ini dihitunglah pakai yang diketahui nih Y10. Kita tahu dari mana, Pak? Ya ini kan dari batas ini kan, dari kondisi awal Y10 yang ini kan. Nah, jadi 3. Paham ya? Jadi ini ngitungnya itu kan berdasarkan yang kondisi awal atau yang ini yang tahun 2021 ini contoh ya. Ini algoritmanya 2021, yang ini 2020 gitu kan. Jadi untuk mendapatkan yang di poin I1 atau poin yang di sini pada tahun 2021 itu pakai yang di 2020. Nangkep ya? Kebayang ya? Nah, makanya di sini 3 itu dari sini. Ini kan 10 kan. Nah, ini kan apa? 10. Jadi 3. Oke, 1 per 2,5 kuadrat. Y20. Berarti ini apa? Grid kedua. Grid di poin 2 sama waktu awal. Berarti di sini kan. Nih, 2 kilo. Oke, 2 kilo kan. Dikurangi 2 dikali, ini kali ya, bukan koma ya. Dikali Y10 mana? 10. Berarti yang ini 3 juga ya. 3 dikali 3. Ditambah Y00 yang mana? Yang ini 5 kilo. Nah, ini kan. Tinggal tambah ini 3 ditambah 1 per 625 ya. Ini 2 dikurangi 2 kali 3 kan 6, minus 4 ditambah 5 1. Jadi 1 per 625 ditambah 3. Ini kayaknya salah ini ya. Harusnya 4 lah ya. Ntar saya hitung lagi coba. Ntar saya pause dulu. Discard. Oke ya, saya lanjutkan. Tadi ada sedikit celah teknis ya jumlahnya. Jadi sini lanjut jadi 3 ditambah 1 per 625 kan, itu 0,16, jadi 3,16 km. Jadi untuk grid yang di grid 1 pada tahun 1 tahun, nah nilainya segini jadinya ya. Yang awalnya tadi 3 kilo, sekarang berubah nih jadi 3,16 km. Jadi ada perubahan. Kemudian untuk I sama dengan 2, masukkan ini I2 dan J-nya 0, masuk ke sini kan. Berarti Y2 J0 berarti 1 ya, Y21 ini kan, dapat Y21 ini, nggak bingung ya. Maksudnya itu di grid 2 pada tahun pertama. Kemudian masukkan 21 lagi, 20 masuk ya, ini dapatnya 20. Ini maksudnya I kedua
untuk J0. Oke, lanjut. Yang dimasukkan sini Y30, berarti ini kan 2 ditambah 1 3 kan, J-nya 0, berarti 30. Dan masukkan ke sini 20, terus yang ke sini 2 min 1 10. Dapat ini kan 20 sama 10. Enggak bingung. Kemudian nih dicari nih dari yang inisial kondisi 20 berarti nilai 20 yang ini ya, berarti 2 ditambah 1/2,5 kuadrat 30 yang ini, jadi 2 juga dikurangi 2 kali 2 20, berarti kali ini ya 220, 2 kali 2 ini ya, bukan 2,2, 2 kali 2 ini ya, harusnya ditambah Y10 3, terus dihitunglah, berarti 2 tambah 1 ini kan 2 dikurangi 2 kali 2 4, jadi min 2 ditambah 3, jadi plus 1 ya, jadi 1/625, jadi 2,16 ya, ini kan 0,16 tambah 2 jadi 2,16, jadi yang awalnya 2 km jadi 2,16. Oke, paham ya. Kemudian kita lanjut ke I sama dengan 3. Masukkan ke sini, I-nya 3, J-nya 0, berarti 3, 0 plus 1 kan, jadi 31 ya, 31 ya, ini ya dapat. Nah, Y31. Masukkan 3, J-nya 0, jadi 30, ini dapatnya. Terus masuk yang sini 3 plus 1 4, J-nya 0, 40 ini. Kemudian 30, jadi ini ya. Kemudian 3 kurang 1 2, 0, jadi 20. Masukkan nilai-nilai yang inisial tadi, masuk ke sini. Y30 yang ini 2 ditambah ini ya, 40 3 ini ya, 3. Terus 2 dikali Y30, 2 kali 2 ya, 4. Tambah Y20 yang ini ya, jadi 2. Jadi 3 kurang 4 tambah 2 berapa? 1 ya. Dapatnya 2 ditambah ini, jadi sama kayak yang ini tadi ya, 2,16. Jadi untuk di grid ketiga juga jadi 2,16. Paham ya? Sekarang untuk grid keempat, I sama dengan 4. Masukkan ke sini, berarti 4, J-nya 0 plus 1 berarti 41 ya, 3 kilo. Nah, gak dihitung ya karena ini batas yang sebelah kanan. Oke ya? Paham ya? Nggak dimasukkan ke sini Pak, kenapa Pak? Ya karena ya boundary ini tuh, ini nih, jangan lihat ini ya, yang ini kan maksudnya apa? Nih lihat, ini kan 4 untuk J-nya semua J, berarti ya J0 nanti J berapa, jadi tahun berapa aja lah, untuk yang sini berapa aja itu yang nilainya 3 kilo. Ini yang batas kanan tadi yang digambar ini, yang ini. Kalau yang awal tuh yang ini tadi batasnya yang 5 kilo, yang ini 3 kilo. Jadi sebenarnya untuk yang I awal sama I yang terakhir itu boundary, jadi nggak perlu dihitung sebenarnya, yaitu udah batasnya. Yang dihitung tuh yang di tengah-tengahnya ini loh. Ya, tapi untuk lengkapnya ya ditulis ya biar jelas. Ya, jadi kalau secara keseluruhan untuk 1 tahun inilah garis pantainya. Jadi di tahun 2021 nah, garis pantainya berubah nih dari yang 2020 ini kan tadi 2020. Jadi yang awalnya di grid 1 5 kilo tetap karena boundary, ini karena boundary ya, boundary kondisi. Yang ini juga boundary kondisi pasti nggak akan berubah. Dan kemudian yang di tengah-tengah inilah di interior lah ya, ini yang akan berubah. Nah, karena inilah yang apa ya? Asumsinya awal tadi loh. Jadi kalau nggak ada syarat batasnya, ya metode ini nggak bisa dikerjakan karena metode ini kan merupakan metode yang memerlukan inisial kondisi sama boundary kondisi. Jadi kalau nggak ada dua-duanya ini ya metode ini nggak bisa terselesaikan. Oke. Jadi untuk Y11 dari 3 kilo jadi 3,16. Y21 2,16 ya. Yang 31 2,16 juga. Oke. Nah, ini dapat nih yang tahun pertama atau di 2021, yang tahun 2022 kita hitung lagi. Tinggal masukkan untuk T2. Nah, untuk mendapatkan T2 berarti ya kita atur J-nya itu sama dengan 1.
Karena apa? Kalau dimasukkan sini kan 1 plus 1 kan Y2 kan nantinya, Y pangkat 2 yang atas. Ya, itu kan berarti tahun kedua, mengindikasikan tahun kedua atau yang tahun 2022. Itu kan. Oke, balik lagi kayak tadi. Masukkan untuk nilai si grid-gridnya, berarti yang kalau grid atau baseline-nya tadi berarti yang I yang dirubah-rubah atau TI-nya yang diiterasikan. Untuk I sama dengan 0. Nah, sama kayak tadi ya, boundary ini 02, 02. Masukkan ini kan, ini 0, 1 tambah 1 2 kan, jadi 02. Ini boundary kondisi yang ini. Yang kanan tadi loh. Oke. Untuk I1 masukkan ini jadi 1 1 0 plus 1 jadi 0. J-nya 1 ya, bukan 0 lagi ya. Ingat ini J-nya 1. Jadi 1, J-nya 1, 1 plus 1 2 kan. Jadi 1 2. Nah, dapat sini 1 2 kan. Kemudian masukkan sini 1 1 kan. Nah, 1 1 ini. Kemudian sini masukkan 1 plus 1 2. Sininya 1. Jadi 2 1. Oke ya. Kemudian 1 1 lagi di sini. Kemudian sini 1 kurang 1 0. J-nya 1. Jadi 0 1. Oke ya. Nah, dari nilai ini sekarang hitungnya pakai mana? Ya, hitungnya pakai yang kedua, garis pantai pada saat T1 tahun. Ingat, yang ini nggak dipakai lagi. Jadi yang hitungnya pakai yang ini. Jadi untuk yang 2021 tadi pakai yang 2020. Untuk yang 2022 pakai yang 2021. Jadi metodenya seperti itu ya, metode numerik ini ya. Jadi looping itu seperti itu. Jadi step berikutnya itu pakai step sebelumnya. Nanti step setelahnya lagi pakai step yang sebelumnya itu gitu ya. Jadi berurutan gitu nanti. Nangkep ya? Nah, tinggal masukkan nilai-nilai ini. J11 berarti yang ini kan. Y11 masukkan 316. Y21 yang ini 216, Y11 yang 316 tadi. Y01 ya tetap ini kan, boundary nggak berubah. Jadi 5. Tinggal hitung-hitung dapat 3,2944. Paham? Oke, paham ya? Kemudian lanjut untuk I2 berarti 21 ya. J-nya 1. Jadi 2 masuk sini kan. 1 plus 1 2 kan, jadi 22 dapat nih. Untuk 21 ini 21 dapat ya. Masuk nih 2 plus 1 3 berarti 31 sini dapat. Kurangi di sini 21 ya. 21. Oke, dapat. Ini 2 kurang 1 1 ya. Jadi 11. Nah, tinggal masukkan nilai-nilai yang ini. Nah, ini 21 berarti yang ini 21 ya. Masuk ke sini 216. Kemudian 31 berarti yang 216 juga. Dikurangi 21 yang ini lagi 216. 11 316. Masukkan nilai-nilai dapat 232. Nanti kalian pause video ini, koreksi, takutnya nanti saya ada yang salah hitung ya. Jadi nanti kalian tapi secara teoritiknya seperti itu ya. Jadi lihat ini, masukkan nilai J sama II-nya ini yang penting ya. Terus lihat di nilai sebelumnya. Ingat ya, nilai sebelumnya. Jadi kalau T-nya 1 berarti ya nilai pada waktu T1. T0. Kalau T-nya ya pas waktu kedua, misalnya kayak ini, berarti nilai yang pada waktu T1. Oke ya. Maka itu T3, untuk I3 masukkan nilainya seperti ini, nanti masuk nilai-nilai dapat 29744 km. Oke. Terus untuk I4, nah ini seperti yang tadi, masukkan, berarti di sini 4, jadi 1 tambah 1 242. Jadi karena dia 4, ini kan di boundary yang sebelah kanan tadi, ya udah 3 kilo, nggak perlu dihitung pakai ini, malah salah karena ini udah boundary. Jadi inilah nilainya. Nah, ini untuk garis pantai tahun 2022. Nah, inilah perubahannya dari, misal mau dibandingin dari yang 2021 boleh, atau yang dari awal. Misalkan inisialnya seperti yang awalnya 5 kilo, boundary nggak berubah ya. Ingat, boundary nggak berubah. Yang berubah yang dalam-dalamnya. Y1-nya 3 kilo awalnya, berubah jadi 3,2944. Kemudian yang kedua 2 kilo berubah jadi 232. Yang ketiga 2 jadi 29744. Nah, gitu ya. Jadi berubah. Kira-kira bisa memprediksi si
garis pantai berapa tahun kemudian gitu. Kemudian yang soalnya tadi kan sampai 3 tahun kan, berarti ya tinggal carilah T yang ketiga. Jadi untuk T ketiga berarti tinggal atur J-nya 2. Kalau masukkan ke sini kan 2 tambah 1 kan yang di sini, jadilah 3. Ini ketiga tahun, dan hitung seperti yang tadi. Nanti kalian cek ya video ini, nanti dapat tahu, di pause, nanti kita coba hitung, samakan. Kalau misalkan salah hitung ya wajar ya, nanti kalian betulkan lah. Nah, pokoknya untuk mengerjakan soal ini perlu ketelitian, sepertinya tidak susah, jadi kalian harus teliti lah. Nanti dalam ujian, nah saya udah kasih di sisi lah ini soal-soal kecil ini, nanti mungkin bukan mungkin lah, keluar lah di dalam ujian nanti ya, di UAS ya, nanti keluar. Jadi bener-bener dipelajari ini video ini ya, perlu diulang-ulang lah tiap hari ya, jadi bener-bener dipelajari. Kalau misalkan ada yang bingung, nah kalau misalkan salah kali ya nggak usah ditanyakan ya, tinggal diganti aja sendiri. Kalau misalkan ada yang bingung atau apanya, nah, itu boleh ditanyakan. Oke ya, caranya seperti sama kayak tadi, tinggal dimasukkan. Nah, dapatlah di tahun ketiga inilah garis pantainya. Jadi boundary nggak berubah, ingat boundary nggak berubah, yang berubah yang dalam-dalamnya. Nah, inilah metode eksplisit untuk penerapan di bidang kita, bidang kelautan. Jadi memprediksi nih. Kita kan jadi dengan inisial yang tahun 2020. Nah, coba kesimpulannya. Nah, ini ya kesimpulannya. Jadi di tahun 2020 ini ya, ini 2020. Ini 2023 gitu kan. Jadi kita bisa ini menghitung nih garis pantai pada 3 tahun kemudian tuh seperti apa, dengan kondisi-kondisi awal tadi. Kondisi ada boundary kondisi, ada inisial kondisi, ya inisial kondisinya ini ya, boundary kondisinya ya sesuai dengan apa ya nantinya lah. Kalau kalian misalkan pengen fokus penelitian pemodelan terutama bidang ini ya, nanti harus ini sebagai contoh ya, simpel kan. Kalau pemodelan yang memakai komputer nanti ya lebih real lah. Nanti kayak misalkan yang si nilai Q0 sama DC DP nya tadi ya, nanti dipakai data yang benar, ngambil di lapangan. Mungkin nanti tambah data-data kondisi yang lain-lainnya ya. Nah, ini tadi untuk contoh soal ini ya dipersimpelkan lah. Jadi saya di sini mau ngasih gambaran ke kalian, terutama ini kan baru angkatan 2019 ya. Jadi baru awal, jadi biar punya gambaran lah. Jadi kita bisa melakukan suatu pemodelan khususnya bidang kita ini memakai sini metode numerik. Ya, khususnya materi yang eksplisit ini, atau ini ranahnya di finite difference yang partial differential equation ya, atau PDI, atau bahasa Indonesianya apa ya? Persamaan diferensial parsial ya. Kan ada 2 kan, PD itu persamaan diferensial, ada biasa sama parsial. Nah, ingat ya, untuk biasa itu apa, parsial apa, dicari lagi lah ya kalau lupa. Oke, nah ini mau saya jelaskan sedikit tentang apa ya, kesimpulan sama aplikasinya lah. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini tadi, kondisi awalnya misalkan inilah garis pantainya seperti ini. Kok nggak kelihatan ya, merah coba. Nah, misalkan garis pantai awal ini tahun 2020. Nah, ini berubah ini lihatin. Ini terjadi akresi kan. Kenapa saya bilang akresi ya? Karena ini kan jadi 3,4 kan, pasti di sini mungkin ya. Yang ini jadi 0,259, mungkin nambah ke sini. Jadi ada nambah lah ke sini. Nah, kalau nambah ke arah laut kan berarti ya terjadi akresi ya. Ini karena pasti nanti adanya ke sana ya. Ini gambaran aja. Atau ntar tuh mana ando, nggak bisa diando. Hapus biar ada perbedaannya. Coba saya mana dulu ya, hijau muncul nggak kelihatan, biru coba sama aja ya, malah nggak kelihatan. Kuning lah ya, tadi kuning. Nah, inilah jadi ada perubahan garis pantainya. Nah, ini terjadi akresi di poin grid ini juga terjadi akresi, ini juga terjadi akresi. Ini agresinya ya lumayan, 4 kilo. Ini ini 0,4 ya, sekitar 0,4. Ini 0,5 kilo, ini 0,3. Jadi ada
dia depend dari kondisi awalnya ya. Jadi sama dengan metode ini kita bisa memprediksi. Jadi ini salah satu aplikasinya ya. Jadi kalian mungkin nanti di dalam membuat skripsi memodelkan perubahan garis pantai ini menggunakan metode eksplisit. Kan metode eksplisit yang saya ajarkan ini masih yang simple. Mungkin nanti kalian bisa membuat lagi metode yang lebih expand lah, bisa dikembangkan. Kalau misalkan yang mahasiswa yang tertarik bisa mempelajari ini nanti lebih dalam lagi. Mungkin yang untuk sekarang ya inilah yang bisa saya sampaikan ke kalian sebagai modal awal lah ya. Jadi yang tertarik yang memperdalami, yang tidak ya setidaknya udah dapat ilmu ini ya. Jadi itu ya. Nah kayaknya udah lah, kira-kira cukup ya materi yang saya sampaikan di bidang numerik ini. Semoga yang materi sedikit nih yang saya sampaikan ke kalian bermanfaat, dan nanti semoga kalau misalkan ada yang di penelitian bidang ini bisa punya modal awal lah kalian ya, punya basic untuk melakukan suatu pemodelannya. Nah, karena ini mungkin minggu terakhir, mungkin nanti tinggal saya tugas atau kuis lah yang ngasihnya. Minggu depan kemungkinan kan UAS kan jadwalnya. Jadi apa ya, saya sedikit pesan lah ya. Jadi manfaatkan yang sedikit saya berikan ini, dipelajari betul-betul, terus diambil apa ya hikmahnya, dipelajarin, syukur-syukur bisa membantu kalian dalam mengerjakan mungkin nanti skripsi lah. Kan kemarin ada kan metode yang mungkin diajari Pak Ibnu, ada interpolasi, ada mencari akar, itu mungkin bisa dipakai di apply ya ke yang topik yang lain juga. Jadi pesan saya yang ini, yang terutama yang terakhir ini ya, dipelajari betul-betul. Nanti ujian keluar soal-soal seperti ini. Jadi ini soalnya tidak susah ya, model-model seperti ini tidak susah, tetapi perlu ketelitian. Ingat, metode numerik itu ya kalau jawaban kalian salah ya salah nanti. Jadi harus benar-benar teliti waktu ngerjain ujian nanti ya. Jadi kalian harus fokus pada diri sendiri. Nah, nanti boleh pakai kalkulator, boleh ngerjainnya. Jadi kalian benar-benar harus yang teliti mengerjakannya. Nanti kalau salah ya sudah, tapi salah semua. Kayak misalkan ini tadi saya salah di awal, ya sudah ke bawahnya pasti salah semua kan. Ini kan mempengaruhi. Jadi kalian benar-benar harus teliti dan hati-hati. Jadi kalau misalkan waktu ujian waktunya habis, silahkan diteliti lagi. Oke. Jadi kalau kesalahan sedikit fatal, itu salah sedikit itu fatal kalau dalam materi-materi ini. Jadi ini perlu ketelitian. Oke ya, saya kira cukup untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya yang saya sampaikan ini kepada kalian. Saya akhiri pertemuan kita ini. Sampai ketemu di UAS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.